Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi dengan pelajaran Bapak gambar teknik. Di sini nanti Bapak akan menyampaikan materi tentang etiket gambar atau ada yang bilang kepala gambar. Etiket ini sangat penting pada proses penggambaran teknik, baik itu secara manual ataupun nanti ketika sampai menggambar menggunakan software. Ini wajib dicantumkan. Nah, etiket itu seperti apa? Secara definisinya, etiket atau kepala gambar merupakan bagian yang harus dicantumkan dalam gambar teknik. Karena di sini akan ditempatkan informasi penting tentang gambar teknik. Nah, informasi apa yang sangat penting sehingga etiket bisa diartikan harus dicantumkan, harus dicantumkan. Yang pertama yaitu salah satunya skala. Skala nanti kalau misalnya ada real gambar sampean misal ukurannya besar tapi sampean menggambar dengan di kertas A3 tetapi secara dimensi kertas A3 tidak bisa menunjukkan gambar 1:1 atau secara ukuran tidak sama persis, jadi perlu dibuat skala. Kalau misalnya gambar awalnya itu besar, perlu diperkecil menggunakan skala, misal 1/2 untuk di gambarnya. Ada beberapa komponen yang wajib dituliskan atau bisa dibilang adalah standar secara ISO. Beberapa informasi yang wajib disertakan sebagai berikut. Di sini ada yang pertama nama atau judul gambar, nama file gambarnya. Contoh, ketika kita melakukan penggambaran shaft berarti bisa di judul kita tulis dengan shaft. Misalnya shaftnya drive bell, bisa mungkin bilang shaft drive bell sesuai kebutuhan. Kemudian di sini ada bagian ukuran kertas. Secara standar ISO kita sudah mengetahui beberapa ukuran kertas yang sering kita pakai di sekolah ataupun di lingkungan kita. Yang pertama, yang paling umum adalah A3 dan A4. Ya, tentu kalian sudah sangat familiar dengan ukuran kertas itu. Tetapi selain ada dua kertas itu, ada ukuran kertas A0, A1, A2, yang tadi sudah Bapak sebutkan, A3, A4, ada juga A5. Kemudian item yang ketiga yang perlu diinformasikan di dalam etiket yaitu proyeksi yang dipakai. Di sini di proses penggambaran teknik permesinan atau gambar teknik mesin ada dua proyeksi yang biasa digunakan, yaitu proyeksi Amerika ataupun Eropa. Perbedaannya apa? Nanti di sudut pandangnya. Di materi selanjutnya akan Bapak sampaikan. Kemudian ada skala gambar seperti yang Bapak sampaikan di penjelasan sebelumnya. Ini digunakan untuk apabila ukuran benda asli lebih besar atau lebih kecil terhadap area gambar sampean. Jadi perlu disesuaikan biar
mudah dibaca atau biar sesuai di buku atau area kerjanya. Kemudian ada nama perusahaan atau kalau misalnya di sekolah ditulis nama sekolahnya. Kalau nama perusahaan, misal di sini ada kita punya partnya sepeda motor, contoh bearing. Nah, bearing ini diproduksi sama perusahaan apa? Nah, perusahaan itu yang dicantumkan di sini. Kemudian di sini untuk nama drafternya, nama penggambarnya diinformasikan juga siapa yang menggambar, kemudian siapa yang memeriksa awal dan siapa yang menyetujui gambar tersebut. Tidak lupa tanggal pendesainannya, tanggal desain dibuat. Ada hal-hal yang penunjang di dalam proses pembuatan etiket di luar dari item ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di luar 7 item di dalam etiket ada juga informasi yang wajib dicantumkan, yaitu nomor gambar. Nomor gambar, kalau misalnya sampean ada gambar rakitan atau kesatuan ya dari beberapa part, gambar beberapa part, contoh misal di sini kan semua punya ballpoint, semua sampai punya ballpoint dan tahu kan ballpoint itu ada bagian tutup bawah, ada bagian tutup atas, ada yang di badannya atau juga ada yang buat penutup yang terakhir ya. Nanti kurang lebih ada 4 gambar. Nah, di situ kita perlu memberi nomor supaya kita bisa memberikan nama gambarnya tersebut. Kemudian material. Kita juga perlu menambahkan informasi material apa yang digunakan dalam proses pembuatan part tersebut, kemudian jumlah, quantity, dan seterusnya kalau ada yang perlu disampaikan. Sampai di sini ada masih yang bingung? Nah, selain di dalam etiket yang perlu kita perhatikan juga di margin garis tepi, di mana margin garis tepi ini memiliki standar seperti ukuran yang tadi etiket, karena juga nanti saya sampaikan juga memiliki ukuran standar, sedangkan untuk yang garis tepi ini juga memiliki standar. Nah, di sini untuk yang posisi ini apabila posisi menggambar sampean di posisi potret, sebelah kiri diberi ukuran A, atas ukuran B, C ukuran buat tepi yang kanan, dan dan D untuk ukuran bagian bawah. Begitu pula ini untuk landscape ya, landscape lebar. A untuk bagian kiri, B untuk atas, C untuk kanan, dan D untuk bawah. Nah, yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan margin ini berbeda-beda untuk setiap ukuran kertasnya. Kita lihat di sini ya. Yang biasa kita gunakan itu untuk ukuran A3, nomor 4. A3 sisi kiri ini angkanya 20, sisi atas 10, sisi kanan 10, sisi bawah 10. Ingat, 20, 10, 10, 10 ini memiliki satuan milimeter. Jangan sampai salah, satuannya milimeter. Kemudian
yang biasa kita gunakan juga yang paling umum itu untuk ukuran A4. A4 ini untuk sisi kiri sama 20. Nah, untuk sisi atas kanan sama bawah ini lebih kecil, itu 5 mili. Nah, coba diperhatikan untuk kenapa sisi kiri ini memiliki ukuran yang sama dan yang paling lebar. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya ini untuk ketika sampai menghindari posisi ketika ada proses penjilitan, sehingga pada ketika kita menjilid tidak mengenai area gambar kerja sampean. Lanjut. Nah, ini macam-macam bentuk kepala gambar atau etiket. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, di sini ini adalah bentuk proyeksi. Proyeksinya. Kemudian di sini ada skala, satuan ukuran ini dimensi yang digunakan, satuannya. Kalau teknik mesin, kita selalu menggunakan satuan milimeter. Jadi menggunakan milimeter. Terus kemudian ini tanggal kita menggambar misal sekarang, tadi tulis sekarang. Kemudian ini yang menggambar, ini tulis nama kalian, kemudian tulis kelas, ini dilihat sama Bapak. Ini peringatan atau keterangan, nanti mungkin ada catatan dari Bapak, saya bisa mencantumkan di sini. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ini bisa diisi dengan nama SMK, atau kalau sampai di perusahaan ini ditulis nama perusahaannya. Ini macam etiketnya, ini nomor gambarnya, ini ukuran kertasnya. Semua item-item ini ada. Nah, kalau di sini kita lihat ini gambar ini dengan gambar ini kan sama, tetapi ada beda ada keterangan tambahan. Seperti gambar yang bentuk segitiga tadi, piramid, itu kan informasi tambahan. Kalau sekiranya diperlukan, kalau tidak diperlukan, ya tidak perlu dipakai. Nah, untuk evaluasinya, silakan dibuka di buku gambar A4-nya yang sampean punya. Kemudian buat margin tepinya dan etiket pada buku gambar kalian masing-masing. Ukurannya seperti ini. Ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di forum WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.